Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai penilaian produk, di mana anggotanya saya, Oktavia Nursanti, Yuli Yuliani, Rahmat Rifaldi Hidayah, Muhammad Abdul Roshid, dan juga Zahra Halimatus Sa'diah. Next. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap persiapan, proses pembuatan, dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan siswa dalam membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, contohnya kayak patung, lukisan, gambar, dan barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Next. Selanjutnya, tujuan penilaian produk itu terbagi menjadi dua, yaitu bagi guru dan juga bagi siswa. Yang pertama, tujuan penilaian produk bagi guru, yaitu meliputi menilai penguasaan keterampilan siswa yang diperlukan sebelum mempelajari keterampilan berikutnya. Selanjutnya, menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai siswa pada setiap akhir jenjang atau kelas di sekolah kejuruan. Menilai keterampilan siswa yang akan memasuki institusi pendidikan kejuruan. Yang kedua yaitu tujuan penilaian produk bagi siswa. Yang pertama, bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain. Yang kedua, memilih bahan-bahan yang tepat. Yang ketiga, menggunakan alat. Yang keempat, menunjukkan inovasi dan kreasi. Dan yang terakhir, memilih bentuk dan gaya dalam karya seni. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kita yaitu Yuli Yuliani. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kriteria dalam penilaian produk. Nah, di sini kita menggunakan kriterianya itu untuk menentukan kreativitas peserta didik. Ada 3 poin. Yang pertama itu relevan dan memiliki kompetensi yang diukur. Penilaian sebaiknya ini didasarkan pada sejumlah hasil produk yang relevan dengan kompetensi yang diukur. Selain itu, penilaian juga sebaiknya didasarkan pada seluruh aspek kompetensi, bukan pada salah satu aspek saja. Kemudian, poin kedua di sini menetapkan kompetensi yang akan diukur. Setiap memberikan tugas kepada peserta didik, nah perlu diingat, pada waktu memberikan tugas kepada peserta didik itu sebaiknya tugas itu tidak hanya memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi yang diukur, tapi juga memungkinkan untuk menunjukkan setingkat di atasnya. Poin yang ketiga yaitu menetapkan kompetensi yang akan diukur pada tiap tahap dalam pengerjaan produk. Di sini tahapannya itu dalam hal tahap perencanaan, produksi, dan tahap akhir. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu tahap persiapan itu keterampilan peserta didik untuk membuat perencanaan, kemampuan peserta didik untuk merancang suatu produk, atau kemampuan peserta didik untuk menggali dan mengembangkan suatu ide. Kemudian tahap produksi. Contohnya itu kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahan, peralatan, serta teknik kerja. Dan tahap terakhir itu kemampuan peserta didik untuk menghasilkan produk yang memenuhi kriteria. Semakin banyak kompetensi yang dinilai, maka hasil yang dihasilkan akan semakin handal. Kemudian, next. Nah, kegunaan dari penilaian produk yang sesuai dengan kriteria ini yang pertama, menilai penguasaan keterampilan peserta didik yang diperlukan sebelum mempelajari keterampilan berikutnya. Kemudian, menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik pada setiap akhir jenjang atau kelas di sekolah. Dan yang terakhir, menilai keterampilan peserta didik yang akan memasuki institusi pendidikan.
Selanjutnya, di sini ada metode penilaian dari produk. Nah, ada 4 poin. Yang pertama, anekdot. Anekdot ini adalah catatan yang dibuat pendidik selama melakukan pengamatan terhadap peserta didik pada waktu kegiatan belajar mengajar. Anekdot ini biasanya digunakan untuk mencatat kompetensi yang belum terlihat pada kreativitas peserta didik. Misalnya, kemampuan peserta didik untuk bekerja sama. Nah, agar anekdot ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka sebaiknya kita sebagai guru itu melakukan 2 hal. Yang pertama, menentukan kompetensi yang akan diamati dan bagaimana mengamatinya. Kemudian yang kedua itu menentukan secara sistematis peserta didik yang akan diamati. Yang kedua, ada skala penilaian analitik. Skala penilaian analitik adalah penilaian yang dibuat berdasarkan beberapa aspek pada kreativitas peserta didik dalam skala penilaian analitik. Pendidik menilai kreativitas peserta didik dari berbagai perspektif. Kemudian, yang poin ketiga itu skala penilaian holistik. Skala penilaian holistik ini penilaian terhadap kreativitas siswa secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu ada checklist. Checklist ini pendidik menuliskan sejumlah keterampilan yang akan diukur dalam setiap tugas yang akan diberikan. Kemudian, menilai apakah selama penyelesaian tersebut peserta didik sudah menunjukkan keterampilan yang dimaksud. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Rahmat. Oke, materi selanjutnya di sini akan menjelaskan langkah-langkah dalam penilaian produk. Terdapat 3 langkah dalam penilaian produk. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan, peserta didik itu membuat rencana, mengumpulkan gagasan, dan kemudian membuat desain rancangan produk apa yang akan dibuat. Di sini pendidik memberi saran-saran untuk melengkapi gagasan atau menyempurnakan desain. Pada akhir tahap ini, pendidik melakukan penilaian tentang kemampuan peserta didik merencanakan, menggali, mengembangkan gagasan, serta mendesain produk. Kemudian tahap kedua itu pembuatan produk. Di sini peserta didik memilih dan menggunakan bahan, alat, dan teknik yang sesuai dengan desain yang telah disusun. Dalam proses pembuatan, dimungkinkan peserta didik membutuhkan bantuan berupa saran-saran dari pendidik. Pada akhir tahap ini, pendidik melakukan penilaian tentang kemampuan peserta didik, menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Kemudian tahap terakhir itu penyerahan. Di sini peserta didik menyajikan produk atau memerankannya kepada komunitas sekolah disertai uraian tertulis mengenai seluk-beluk produk tersebut, seperti maksud, ciri-ciri, proses, perencanaan, dan pembuatan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya akan membahas contoh implementasi dari kinerja pembelajaran fisika yang akan dijelaskan oleh Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah contoh implementasi penilaian kinerja dalam pembelajaran fisika. Ini adalah contohnya nih. Kan kita untuk membuat roket air. Itu kan ada di mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1. SK yang kita cari itu memahami peranan usaha, gaya, energi dalam kehidupan sehari-hari. Terus KD-nya yang kita cari menerapkan hukum Newton untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita bisa lihat dalam tabel yang diamati itu ada empat aspek. Yang pertama, komponen yang digunakan. Nah, nanti kalau misalnya dia komponennya itu sangat baik, berarti kita checklist di nomor 3. Terus rangkai alat. Bila ngerangkainya itu dirasa hanya baik saja, bisa kita checklist kedua. Terus aspek selanjutnya, estetika. Misalnya,
estetika dari si alat yang kita buat, yang si siswa buat itu estetikanya kurang baik, kita bisa menceklisnya di eh, yang kolom satu uji coba. Nah, saat uji cobanya, kalau misalnya dia alatnya itu berfungsi dengan sangat baik, kita bisa masukkan skornya ke angka 3. Nanti skornya kita bisa totalkan, lalu kita bisa nilai dengan cara skor yang dicapai oleh siswa dibagi skor maksimumnya dikalikan 100%. Nah, gimana sih caranya kita bisa mengetahui gimana kriteria kita dalam memilih skor untuk si percobaan tadi? Kita bisa lihat ke tabel selanjutnya. Itu kan ada yang nomor 1 komponen yang digunakannya. Misalnya kalau tepat 3, kalau kurang tepat 2, kalau penggunaan sama pemilihannya juga kurang tepat 1. Nah, ini rangkaiannya yang seperti tadi. Lalu untuk penilaian kinerja ini dia sebenarnya memiliki 2 bentuk penilaian, yaitu hasil akhir sama prosesnya. Misalnya kan kalau misalnya hasil akhir itu adalah dalam bentuk makalah, resume, clipping, laporan praktikum, laporan penelitian, atau alat peraga. Nah, dan juga yang kedua itu adalah penilaian prosesnya. Yang pertama bisa membuat kerangka makalah, terus menggunakan sumber yang banyak dalam pembuatan resume, terus sesuai dengan yang sudah ditentukan untuk proses clippingnya. Nah, yang terakhir, langkah-langkah dalam pembuatan alat. Nah, itu tuh bisa ada 2 bentuk nilai. Nah, lalu juga uh, si penilaian kinerja ini selain kita bisa melihat dengan alat, bisa juga dengan teks tertulis gitu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari penilaian produk yang akan dijelaskan oleh Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada kelebihan penilaian produk. Nah, apa sih kelebihan dari penilaian produk itu? Jadi, kelebihannya adalah guru dapat menilai kreativitas anak untuk melihat siswa memiliki daya cipta dan mempunyai kompetensi. Karena pada penilaian produk, siswa dituntut untuk membuat suatu produk. Contohnya kayak yang dijelaskan oleh Rahmat, yaitu roket air. Terus kompetensi masing-masing anak betul-betul dapat diketahui secara objektif. Nah, dari sini juga diketahui dalam proses pembuatan produknya itu, guru dapat melihat gitu mana anak yang bisa mahir dalam membuat, bukan hanya mahir dalam membuat, tapi juga paham dengan konsep dari produk tersebut. Terus siswa dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh secara langsung melalui pengalaman yang real. Setelah membuat dari produk tersebut, siswa dapat menggunakan produk tersebut untuk mempraktekkan dari apa yang mereka peroleh secara teori. Gitu. Lalu siswa dapat menelaah kembali kebenaran materi yang telah diperoleh. Nah, jadi hipotesis-hipotesis siswa yang mereka terima waktu mendapatkan materi ini tuh dapat ditelaah karena sudah melakukan percobaan dari produk. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari penilaian produk. Next. Di sini kekurangan penilaian produknya itu ada memerlukan waktu yang cukup banyak karena ya tadi tuh siswa membuat, jadi dari awal
sampai akhir pembelajaran itu siswa memerlukan waktu yang cukup banyak untuk membuat sampai memahami materi tersebut. Terus tidak semua KD dapat dibuat karya nyata, terutama yang abstrak. Karena tidak semuanya materi itu dapat dibuat alat sederhana gitu. Jadinya tidak semua dapat digunakan dengan penilaian produk. Terus juga biayanya untuk membuat karya nyata kadang-kadang mahal. Nah, ini juga salah satu kekurangannya. Jadi harus pinter-pinter cari materi yang mudah untuk membuat produk gitu. Terus proses pembuatan perlu waktu yang cukup lama, tuh hampir sama kayak yang pertama. Lalu kemampuan fisik sebagai penunjang tidak sama. Lalu ada subjektif penskorannya. Nah, jadi kalau subjektif penskorannya dalam penilaiannya tidak objektif, karena kan dari produk juga dilihat dari kreativitas siswa dan juga dari estetika dari produk itu. Sekian presentasi dari kelompok kita. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue udah nungguin tahu.